Pagi Jumat sekalian. Selamat pagi. Gimana kabarnya kita? Baik. Puji syukur kepada Tuhan, kita semua dalam keadaan baik, sehat selalu dan tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, hari ini kita memperingati HUT gereja kita Jemaat John the Baptist yang ke-19, ya tidak terasa. Kalau GBA Gramata udah berapa Pak? Udah berapa tahun? 23 ya. Saya masih ingat dulu waktu GBA Gramata itu mulai dulu itu dengan almarhum Pak Timi, orang Manado itu sejalan door to door sama dia dosen penginjilan waktu itu. Kemudian setelah itu almarhum Gembala Firman, ya, lanjutkan itu. Berarti udah dua ini sudah duluan pergi ke surga. Ya. Kemudian sekarang akhirnya dilanjutkan ya oleh Gembala Arifan. Ya, Mbak Arifan itu adalah dulu anak muda yang diinjilin oleh Gembala Firman yang akhirnya bisa diselamatkan dan mau melayani Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, estafetnya hasil. Ya, luar biasa semangat. Ya, bisa sama-sama kita bergandengan tangan untuk melayani Tuhan. Baik jemaat sekalian, ya juga senang pada hari ini juga ada itu teman-teman dari Singapura ya, Coach Ian sama Karissa, ada Dion dan Jasmine. Mereka datang tiba-tiba, saya tidak dikasih tahu. Tiba-tiba udah nutup-nutup pintu di rumah. Siapa nih? Oh, datang mereka katanya mau kasih surprise. Wah, saya bilang ya nggak apa-apa sih, kita sih memang selalu siap sedia. Puji Tuhan mereka ada hati ya. Walaupun dalam kesibukan di sana sambil kerja, dia kerja untuk pemerintah di Singapura. Kemudian bisa ambil waktu izin untuk datang. Nanti hari Selasa sudah terbang balik ke sana. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya tanya kepadanya, kenapa sih ya di antara banyak pemuda-pemudi, orang-orang di Singapura atau orang gereja dan orang Indonesia juga jarang loh yang mau melayani Tuhan, yang mau ikut ambil bagian di dalam sebuah pelayanan. Ya, sangat jarang sekali. Tapi ternyata ada juga Tuhan naruh hati di dalam hati anak-anak muda sekalian. Baik, Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini ya saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana hidup bahagia di dalam kebenaran. Hidup bahagia di dalam kebenaran. Ya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, perlu kita ketahui bahwa di dunia ini semua orang itu mencari kebahagiaan. Damai sejahtera, sukacita, mau hidup yang enjoy, happy. Tetapi tahukah Anda bahwa kebahagiaan dunia ini yang diberikan oleh dunia ini adalah kebahagiaan yang semu, yang bersifat sementara dan sangat mana? Nah, orang-orang dunia ini mencari kebahagiaan itu dengan cara apa? Ada yang pesta pora, mereka suka pergi pesta-pesta, minum-minum, ya, makan-makan, ya, dengan berbagai macam cara. Padahal itu sangat mahal loh, ya. Makanya itu kalau kita lihat hari ini bagaimana klub-klub itu dibuka, ya. Beach club, pantai club, di mana setelah minum party, ya, sekali minum tequila, McLaren, vodka, berapa puluh juta satu, mereka rasanya happy, rasanya rasanya aduh enak sekali. Main mabuk digotong pulang, setelah itu stres lagi dia. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, nah itulah gaya kebahagiaan yang dikejar oleh orang-orang dunia ini. Ya. Kalau tidak cukup sampai dengan minuman, dia akan ngobat sebagai obat penenang supaya bisa cepat tidur katanya. Anda tahu saudara yang kasih di dalam Tuhan, rupanya tidur itu susah loh. Tidur nyaman itu bagi sebagian orang itu perlu dibeli dengan obat yang tiap hari dia perlu minum obat itu kemudian tidur nyenyak. Kalau tidak minum obat, tidak bisa tidur dia. Saya sudah beberapa orang konsultasi kepada saya, Pak John, saya ini tidak bisa tidur. Bagaimana sih supaya hidup saya itu ada damai, ada bahagia, tidur bisa nyenyak? Saya bilang, kenapa tidak bisa? Apa yang kamu kurang dalam hidup ini? Dia punya pekerjaan yang baik, dia punya perusahaan, dia punya tabungan, kenapa nggak bisa tidur? Waduh, banyak stresnya Pak. Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Nah, sesungguhnya orang-orang di dunia ini kita mendapatkan bahwa ya sebenarnya
hatinya, mindsetnya yang berpikir itulah yang bisa membuat dia akhirnya terjerumus dalam meraih kebahagiaan-kebahagiaan yang fana. Nah, hari ini saya ingin berikan penjelasan kebenaran firman Tuhan tentang kebahagiaan yang dari Tuhan yang bersifat kekal dan abadi, yang kita hidup di dunia ini kita enjoy, kita nikmati bersama dengan Tuhan. Bukan dilihat dari materi jasmani yang dimiliki, tapi dari hati. Di dalam hati kita ada kebahagiaan itu yang meluap akhirnya keluar. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama, kemudian kita akan berdoa. Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami berkumpul sebagai jemaat-Mu, sebagai anak-anak yang mengasihi-Mu. Kami ingin hidup kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Hidup kami sehingga dipenuhi dengan damai sejahtera, kebahagiaan daripada-Mu. Bapa, tolong kami orang berdosa, kami orang yang tak berdaya, tanpa anugerah-Mu Bapa. Oleh sebab itu kami ingin dan kami sungguh-sungguh merindukan belas kasihan-Mu, anugerah-Mu meliputi hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, ini adalah perkataan-perkataan Tuhan Yesus tentang kebahagiaan. Banyak di sini kalimat-kalimat berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan surga, dan seterusnya. Kalau mau dibahas sangat panjang sekali ya. Tetapi saya akan mengambil poin di ayat yang ke-6 ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini kalau Tuhan yang ngomong berbahagia, ini kuncinya. Kunci manusia bisa hidup bahagia adalah Tuhan yang ngomong. Karena apa? Karena Tuhan yang ciptakan manusia. Kita tidak tahu loh diri kita ini harus bagaimana sebenarnya. Karena kita ini tidak menguasai diri kita. Tapi karena Tuhan yang membentuk kita dari tanah, debu dan tanah, Dia membentuk kita dan meletakkan kehidupan, nafas dan roh di dalam diri kita, sehingga Tuhanlah yang tahu rahasia bagaimana manusia bahagia. Nah, orang-orang di dunia ini, dia meraih kebahagiaan, dia bukan mencari Tuhan yang menciptakannya, tetapi dia berusaha dengan dirinya sendiri supaya bahagia. Inilah salahnya. Akhirnya apa yang mereka lakukan itu adalah sia-sia. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kebahagiaan harus dari Tuhan, karena Tuhan yang menciptakannya. Dia tahu semua kunci rahasia kebahagiaan itu. Nah, salah satunya dia bilang di sini, berbahagia orang. Jadi setiap orang yang mau bahagia harus apa? Harus lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus kebenaran. Saya lalu berpikir, bagaimana sih ya orang itu yang haus dan lapar akan kebenaran itu seperti apa? Ya. Jadi ini menjadi satu pertanyaan, ini menjadi satu pemikiran. Orang yang haus, lapar akan kebenaran. Saudara kasih di dalam Tuhan, sekarang begini, kondisi kita haus itu seperti apa? Coba kita pikirkan dulu. Kalau satu hari kita dari pagi sampai sore itu kita tidak makan dan tidak minum, kira-kira bagaimana? Besoknya rasanya itu bagaimana? Pertama tentu kita jadi lemes. Jadi lemes, dan keinginan kita di dalam hati dan pikiran itu air, makanan. Nah, saya kalau setiap hari Minggu kadang-kadang itu saya puasa. Hari ini saya puasa dari pagi karena nanti kan mau makan. Nah, lihat ini udah lapar ini. Lihat ini, aduh, tapi tahan dulu. Jadi sore kasih di dalam Tuhan, Anda mungkin dari pagi ada yang puasa kan? Nah, kalau Anda lihat nasi kuning, ada ayam goreng, ada telur rebus, sambelnya nanti dicolek, dimakan, waduh enak sekali, lapar semuanya kan? Kenapa? Karena memang kondisi kita
di saat memang kosong. Nah, bagaimana sekarang masalahnya adalah engkau merasa bahwa hatimu, pikiranmu itu adalah sangat kurang, kosong dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana engkau ingin rasanya mengisinya terus dengan kebenaran firman Tuhan? Lapar akan kebenaran firman Tuhan, haus akan kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda baca Alkitab, rasanya acuh ndak acuh, hari ini ndak begitu nafsu untuk baca Alkitab, berarti Anda itu tidak lapar dan haus akan kebenaran. Kalau Anda orang sudah lahir baru, ada Roh Kudus di dalam hatimu, kemudian Anda merasa ada sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman, coba Anda baca Alkitab. Anda tidak bisa tidur malam-malam, buka Alkitabmu dan baca, Anda pasti akan tidur dengan nyenyak. Tidak perlu kita beli obat ini, minum obat itu, tidak usah. Anda baca Alkitab, daripada Anda pegang handphone, nonton TikTok, nonton Facebook, lebih baik Anda baca Alkitabmu. Anda satu pasal saja Anda lihat di situ, dan Anda akan tidur. Karena harus meletakkan hatimu haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kalau merasa kenyang, tidak apa-apa, saya udah tahu. Udah tahu semuanya, udah tahu. Sombong, engkau merasa hebat, engkau merasa tahu akan kebenaran firman Tuhan semuanya. Engkau pasti engkau tidak bisa berbahagia. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, sayang saja kalau pergi kemana kita dengar, kita lihat di firman Tuhan, kita baca. Robert Breaker dia ngomong di YouTube tentang ini, Jerry King dia ngomongin, kita mau dengar. Kita mau tahu, mengisi diri kita. Kita tidak merasa, saya udah paling benar, saya udah paling hebat, saya udah paling doktrin yang paling alkitabiah, saya tidak butuh penjelasan orang lain. Tidak boleh, itu kesombongan rohani. Ya. Nanti minggu depan saya harus terbang ke Filipina ikut Fundamental Baptist Fellowship International. Di situ pembicara-pembicara internasional kumpul dari Asia dan Amerika kumpul di situ. Kita mendengar di situ, kita bukan jadi pembicara, kita dengar. Apa sih yang mereka bisa mengisi diri kita mendengar. Jangan kita meletakkan dulu posisi hati kita sombong. Mereka semuanya tidak benar, saya ini susah. Kalau semua di dunia ini tidak benar, hanya kamu sendiri yang paling benar, lalu kalau begitu kamu tidak perlu belajar lagi. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya ingin belajar dan terus belajar. Jadi ketika kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, ketika kita baca Alkitab, ketika kita datang ke gereja, ketika kita datang ke persekutuan doa, kita ingin, kita tahu. Kadang-kadang mahasiswa yang khotbah, saya dengar, ya ini betul, ini betul, benar, ini memberkati, senang kita. Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Tetapi kalau engkau tidak ada merasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, maka hatimu sudah ada dengan keangkuhan dan kesombongan, maka tidak bisa berbahagia. Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Matius pasal 6 ayat 33 juga dia, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau orang yang mau berbahagia, mau hidup kekal di sorga, dia harus merasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, dan mendahulukan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tidak ada jalan lain. Kalau engkau mencari hal-hal dunia ini, engkau pasti akan terjerembab terus ke dalam kekurangan. Pernah nggak lihat ilustrasi yang bagaimana seorang berlari terus tiba-tiba usia makin tua tinggal tulang, habis itu masuk langsung di dalam lubang kubur dan dikubur. Hidup kita memang begitu singkat. Kita sekarang mengejar apa? Kita berlari, kita mengejar apa sekarang? Pernahkah Anda bertanya dalam hatimu, Tuhan, tujuan hidup saya ini untuk apa sih? Saya ngejar apa? Saya sekarang udah umur berapa? Sekarang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, saya mengejar apa? Mertua saya terbaring sakit 80 tahun. Saya tanya sama dia, udah bersuruh percaya Yesus belum? Ya bukan mati, masuk surga atau masuk neraka. Ya harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau nggak, hidupmu akan sia-sia. Dari hidupmu, dari lahir, melewati entah
gerakan G30 SPKI segala macam, entah politik, kesusahan, kemiskinan, udah lewatin banyak hal. Dan sampai hari ini, apa perjuanganmu, apa hasilmu? Oh, saya to the point. Saya tidak takut orang marah. Saya tanya, apa yang kau kerja? Apakah kau dulu, oh saya buka salon, buka ini, wah terkenal. Sekarang, siapa yang ingatmu hari ini? Siapa yang pedulikan? Anak-anakmu yang tidak percaya kepada Tuhan, berapa besar hatinya untuk peduli akan hidupmu? Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Oleh sebab itulah, kalau kita sebagai orang-orang yang lahir baru, ya, kita haus akan kebenaran firman Tuhan, kita didik anak kita supaya ke depan pun mereka, ketika kita nanti menjadi tua, dia bisa mengasihi orang tua. Banyak orang tidak pikirkan itu. Dia pikir waktu dia muda dia bebas melakukan apa saja. Dia tidak peduli Tuhan, dia tidak peduli kebenaran, dia bebas party sana, party sini, dia bebas. Tapi satu saat nanti ketika dia terbaring sakit, siapa yang akan menunjukkan kasihnya kepadanya? Kalau dia tidak pernah mendidik anak-anaknya untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi orang tua, dan dia sendiri tidak mengasihi anak-anaknya, bagaimana anak-anaknya nanti pada masa tuanya dia pun anak-anak itu bisa kembali mengasihi dia? Saya lihat banyak seperti itu. Ya. Saya pergi di panti jompo, saya lihat mereka. Kenapa kau bisa letakkan di sini oleh anak-anaknya? Anak-anak saya tidak peduli gini-gini. Karena saya hubungnya anak-anaknya. Betul ya bapakmu bilang, oh enggak, bapak saya itu dulu pemabuk, suka judi, tidak peduli anak-anak, sudah pukul saya, gigi saya sampai lepas dipukul bapak saya waktu masih kecil, masih ingat terus. Orang yang kasih dalam Tuhan, mengapa? Menuai di masa tuanya dia. Tapi saya bilang, you seharusnya udah percaya Yesus Kristus, belajar mengampuni, belajar mengasihi, jangan dendam. Kita mengasihi orang tua kita karena begitu dia tidak mengenal Tuhan. Bagaimana kita mengasihinya supaya merangkul dia kembali bisa mengenal Tuhan? Wah susah Pak. Udah tua, cerewetnya minta ampun Pak, suruh tinggal di rumah. Mau kasih begini, mau begitu, mau kita yang diomelin Pak di rumah. Pusing saya. Lebih baik saya simpan dia di panti jompo biar dia ngomel-ngomel sama orang tua di sana katanya. Saudara kasih di dalam Tuhan. Kadang-kadang kita satu saat bisa menjadi tua. Kalau tidak mendidik keluarga dan memberi contoh bahwa kita adalah orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan dan mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya, maka sia-sia hidup kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang poin pertama. Kalau kita ingin hidup bahagia, ya, menjadi anak-anak Tuhan yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah orang yang selalu hidup di dalam kebenaran. Pertahankan itu. Pada awalnya kan kita haus lapar kebenaran firman Tuhan, kita kejar, kita cari tahu, wah kita dapatkan informasi, kita dapat ini sekarang kebenaran ini. Tapi apakah kita mampu pertahankan kebenaran ini? Kita pegang selalu. Nah ini yang susah. Orang yang haus lapar kebenaran firman Tuhan, dia cari sama, mungkin dia ikut seminar sama, ikut sana, ikut sini, dia selidiki, dia baca Alkitab. Oke, dapat kebenaran. Tapi mampukah dia hidup di dalam kebenaran itu, mempertahankan konsisten dalam imannya? Nah ini satu langkah lebih tinggi. Ini yang berat. Untuk mempertahankan kebenaran, untuk hidup di dalam kebenaran konsisten, ini berat. Karena iblis di luar sana berusaha menarik kita, menggeser iman kita, menarik kita dengan segala macam tantangan dan pencobaan. Baik dari keluarga, baik dari lingkungan, dari teman, dari pekerjaan. Dia berusaha menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Dia berusaha mengeluarkan kita untuk tidak mencintai gereja yang Alkitabiah yang berkumpul, supaya kita keluar, makin jauh dari Tuhan. Nah, bagaimana mampu kita hidup dalam kebenaran? Bagaimana? Kalau mau bahagia, engkau harus stay, engkau harus tetap hidup di dalam tangan Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada cara lain. Saya sudah melihat banyak bahwa kadangkala orang-orang yang sudah lahir baru, orang-orang yang sudah mengerti kebenaran, tapi karena dia salah mengambil keputusan, pemikirannya terlalu tinggi, ambisinya terlalu hebat,
melampaui iman dia, sehingga dia akhirnya bergeser dan dia mulai menyalahkan si A, mulai menyalahkan si B, mulai si C. Saya bukan orang yang anti kritik, saya senang kritik. Tetapi ketika Anda memberikan satu kritikan dan masukan, Anda mampu memberikan bagaimana sih solusi yang benarnya bagaimana. Kalau Anda mengatakan ini salah, yang benar itu bagaimana? Tapi kalau Anda terus mengatakan ini salah, yang benar tidak bisa ditunjukkan, ya bagaimana? Ya. Jangan seperti omong kosong yang kayak kalau saya kadang-kadang nonton video tuh Anies Baswedan itu ngomong itu omong kosong semua seperti itu tidak mampu punya, itu tidak ada di akal, tapi masih banyak pendukungnya. Seperti itu yang tidak masuk akal. Air jatuh ke tanah, masukkan ke dalam lubang, buat lubang, banjir akhirnya semua. Jadi seperti itu. Kita kritik dia, solusinya bagaimana? Harusnya buat bot mengalir sampai ke laut. Nah itu kalau kita kritik itu tidak benar. Benarnya bagaimana? Kita mengalir, buat bot air mengalir sampai ke laut. Bukan air itu ditampung di dalam kolam, nggak ngalir kemana-mana gitu. Setiap rumah buat satu kolam, dua kolam. Ya konyol. Nah sama ketika engkau mengkritik, ya, oh ini tidak benar, gereja ini tidak benar di mananya? Di lagunya, di khotbahnya, atau bagaimana? Oh teladan hidupnya, engkau lihat siapa? Oh engkau lihat ada jemaat GBA John the Baptist tidak benar, siapa? Kita ada sistem saling menasihati, saling mendoakan, saling menegur, bagus. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Ini berat. Saya hampir 20 tahun kan, 20 tahun. Kita ini 19 tahun nih. Jadi 2004 tanggal 26 April dulu. Saya sebenarnya ada kirim banyak undangan ke jemaat-jemaat yang lama, ke Bu Marta, ke Jonathan, ke Bu Norma, semuanya kirim. Ya. Tapi mereka tidak bisa datang karena masuk rumah sakit katanya ke ini vertigo. Ya sudahlah. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya bilang begini, saya ini adalah orang yang selalu mengingat sejarah, selalu mengingat bagaimana pertama kita memulai sebuah gereja ini. Mulai dengan beberapa orang, 3-4 orang, 6 orang. Dan akhirnya bisa makin banyak. Yang terakhir nanti kan putarkan lagi. Tadi kita kan putarkan video bagaimana kita bangun gereja ini, nyemain gereja ini, kan banyak yang terlibat. Nanti diputarkan lagi, Jotis nanti putarkan lagi videonya. Biar ingat. Supaya kita tetap hidup dalam kebenaran, kita harus mengingat terus orang-orang yang ikut berkontribusi memajukan iman kita. Dan bagaimana Tuhan memakai hidup kita untuk memajukan pelayanan. Harus ingat. Saya ingat terus dan tak pernah lupa. Kita pernah dipinjamkan rumah yang Bu Norma di Siantan, Parit Pangeran di sana. Saya tinggal di Duta Bandara. Saya naik motor sampai ke Parit Pangeran sana tiap hari Minggu dari Tabu. Saya bonceng Jontis di depan waktu 2 tahun sampai begini. Saya kadang ginikan dia, tempelin dia supaya dia bangun. Mamanya lagi hamil besar, pakai motor Grand itu, ya. Gendong begini sampai ngantuk-ngantuk. Saya kasih permen Kopiko aja terus. Makanya giginya banyak rusak juga. Nggak ada pilihan. Oh iya, panas-panas jam 12 jam. Ya, satu pulang begitu. Bertahun-tahun, 3 tahun mungkin ada. Saya bukan orang yang cengeng, yang tidak pernah melewati itu, gitu loh. Maka kadang-kala saya baca satu buku. Ya. Ada satu pepatah bilang ini, anjing rumahan yang terus menggonggong. Ya. Tapi dia tidak tahu siapa yang digonggong adalah serigala yang hidup di hutan yang buas. Anda mengerti maksudnya? Mereka banyak berpikir, pikir Pak Yunsu tidak pernah
melewati semuanya itu, kita mulai dari nol. Ya. Bukan itu kebanggaan, ini semua karena kasih karunia Tuhan. Ya. Karena kasih karunia Tuhan saya mempertemukan, bisa kenal dengan Adi Putra. Yang pertama mungkin dulu yang saya kenal itu siapa ya? Sekolah dulu yang paling Dedi, Riko di Gang Buntu di sana. Jual goreng pisang cai kue apa gitu teriak-teriak. Bakwan nih. Dedi waktu itu, Riko goreng pisang sama bakwan apa gitu. Dedi kalau nggak salah cai kue apa gitu ya. Putu mayang, putu piring ya. Itu. Saya kan masih ingat lagu-lagunya. Teriak-teriak di gang-gang itu. Coba ya, lay, woboy, cekai nokai. Saya juga belajar bahasa Teochew, walaupun saya tak bisa bahasa Teochew awalnya. Bahasa akar kan, beli datang. Habis itu ada acara ini, acara apa ini di sini? Saya belajar sekolah minggu. Oh ya, datang. Dian, masih ingat tuh Dian, yang waktu nikah di ruko di sana itu yang saya dengan karena dia tidak dari kecil tuh nggak punya bapak. Kita sangat mengasihinya, ya. Ada si Leni lagi, dua adiknya itu saya letakkan di panti asuhan di yatim piatu. Mamanya meninggal malam-malam jam 3, saya bonceng naik motor sama istri saya itu pergi ke Sudarso, meninggal dikubur. Saya juga dikubur dia di dekat GPIB. Bapaknya nggak mau peduli, kasih kau dia katanya ngurusin. Saya kasih tahu. Padahal susah waktu itu. Gitu. Soalnya kasih tahu. Mengapa? Kita tetap konsisten hidup di dalam kebenaran. Gereja paling besar yang di Gajah Mada, Pak Johnson, impossible. You bisa memulai itu. Harus ada tim, harus disupport. Nah, Tuhan. Anda bisa bayangkan, mungkin Anda pernah nggak pakai dasi begini, pakai jas, duduk di belakang pick up. Pergi saya ke gereja. Saya kan pernah tinggal beberapa bulan sama Pak Jonathan Bu Marta di sana. Dia punya mobil pick up, ya. Jadi Pak Jonathan, Bu Marta di depan sama saya duduk di belakang pakai dasi. Pakai. Orang lihat saya dari tol itu macet itu, ini orang gila. Pakai jas tapi duduk di belakang pick up. Tak pernah malu. Saya kasih tahu. Tuhan, saya bilang, yuk pasti pakai saya di Pontianak ini. Ada bisa main. Soalnya kasih daun kadang-kadang saya lucu juga saya, konyol juga. Ya tak apa-apa. Nah jadi sore kasih di dalam. Berapa konsisten kau hidup dalam kebenaran? Berapa tahun kau ikut kebenaran? Ukur. Ya. Diukur sampai hari ini. Nah puji syukur kepada Tuhan. Akhirnya bisa ketemu ya, sama jemaat. Ya. Ketemu Pak Asyang yang dulunya mencari-cari ke sana ke sini. Pria sejati lah, pria apalah dulu yang dibanggakannya. Ya tapi sekarang juga tetap pria sejati. Bukan berarti dulu ikut pria sejati, sekarang nggak ikut pria sejati lalu nggak sejati. Tetap pria sejati. Bahkan lebih sejati 2 kali. Karena dulu salah doktrinnya. Ya, ikut yang macam-macam Edileo Abalok Ministry itu. Sering kasih di dalam. Dengan perjuangan yang banyak kali memberitakan Injil mulai sampai. Saudara yang kasih di dalam kita semua ya, harus bekerja sama bergandengan tangan. Tetap hidup di dalam kebenaran, terus menularkan kebenaran ini. Terang ini kita sinari. Berat. Waktu bangun ini siapa yang merasa kerja paling berat? Ngangkut semen, ngangkut itu. Bapaknya. Aku ini diabetes nih sebenarnya nih, tapi karena semangat. Wah, ya kita semua kerja semangat, kan? Bagaimana? Tiba-tiba ada datang, bawa pisang goreng, nggak apa-apa, tambah semangat lagi juga. Karena ini semua kerja sama. Kalau tidak ada kerja sama, tidak mungkin bisa. Ruang panas, minta ampun. Pak Jono, lebar. Kadang-kadang apa dari atas sana kan ember lewat, tung. Woi, lihat di bawah, bawa orang. Saking semangatnya mau cepat. Kenapa? Karena ini adalah satu semangat, iman yang berkobar-kobar untuk menyelesaikan. Nah, puji syukur kepada Tuhan hari ini kita sampai di titik ini, di tempat ini. Kenapa?
konsisten hidup di dalam kebenaran. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ya. Orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya itu akan diberkati. Anda buka di dalam Alkitab, coba. Amsal 20 ayat 7. Amsal 20 ayat 7. Amsal pasal 20 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama Amsal 20 ayat 7. 1, 2, 3. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Lihat. Berbahagialah keturunannya. Kemudian Mazmur 25. Mazmur pasal 25. Anda buka di situ. Ya. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-12 sampai 13. 12 dan 13 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Jadi poin yang ketiga itu adalah orang yang takut akan Tuhan hidupnya akan bahagia. Yang pertama tadi orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Yang kedua orang yang hidup di dalam kebenaran. Dan yang ketiga adalah orang yang takut akan Tuhan. Hidupnya pasti akan berbahagia. Anak cucunya akan mewarisi. Lalu kita ada buktinya? Ada. Daud berkata apa? Dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Tidak ada. Orang benar itu jadi pengemis di lampu merah itu minta-minta begitu, tidak ada. Saya kasih tahu. Ya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Tapi kalau hidupmu tidak peduli Tuhan, tidak peduli kebenaran, engkau hanya fokus sibuk untuk dagang-dagang cari uang, dan engkau tidak pernah memperhatikan ya, iman anak-anakmu, maka engkau pasti pada masa tuanya pun engkau akan susah. Yang pastinya lagi adalah engkau pasti masuk neraka. Ya. Saya lihat banyak orang tua nama besar, ya nama besar. Sekali cek di Google nama besar, oh si AI punya pabrik ini, punya perusahaan ini. Padahal sekali faktanya kita tahu, kita dekat, wah utangnya sebanyak, hidupnya susah, penyakitan udah, stres, nggak ada yang mau dekat, nggak ada yang mau berteman dengannya. Saya jumpai orang-orang seperti ini. Maka saya dapatkan bahwa rumus di dalam Alkitab untuk mendapatkan kebahagiaan adalah kita hidup dekat dengan Tuhan. Kita hidup patuh berkenan kepada Tuhan. Ya. Walaupun memang banyak yang pencobaan menghadap, tapi nanti kita lihat. Kita boleh bandingkan. Anda boleh bandingkanlah hidupmu dengan kawanmu yang tidak peduli akan Tuhan. Anda boleh bandingkan nanti 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, bagaimana nasibnya nanti. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang tetap hidup konsisten dalam kebenaran, dia pasti akan tetap dipegang Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, di tahun ulang tahun yang ke-19 ini, kita Jemaat John the Baptist, ya, kita tetap konsisten sampai hari. Kita mengumandangkan kebenaran doktrin Alkitabiah. Kita tidak fanatik merek gereja, tapi kita fanatik dengan apa? Pengajaran Alkitab. Maksudnya merek gereja itu bagaimana? Kalau kita fanatik dengan merek gereja, kita harus bilang bahwa hanya GBIA yang Alkitabiah, yang lain tidak. Saya bilang, kalau gitu Rasul Paulus dulu ada GBIA enggak? Petrus ada GBIA dulu. Zaman Tuhan Yesus tidak ada GBIA. Emang mereka enggak Alkitabiah? Itu namanya fanatik merek. Sampai di surga apakah orang lihat merek gereja? Tidak. Yang kita perlu pertahankan adalah pengajarannya. Karena kayak di Cina itu banyak buat gereja underground di bawah-bawah yang tak terdeteksi oleh pemerintah, di rumah-rumah.
banyak misionari baptis pergi ke sana menginjil sana. Mereka nggak pasang merek. Gerakan anak baptis zaman dulu juga ada kelompok apa? Donatis, Petrubusian, Katari, ya, Albigensis. Mereka tidak ada pasang nama harus merek ini yang benar. Tapi pengajaran mereka tetap konsisten di dalam kebenaran kita. Jadi saudara yang kasih di dalam. Nah kebetulan hari ini kita di Indonesia, kita dikenal dengan gereja Alkitabiah, GBI. Ya kita maju terus. Tapi kalau seandainya nanti misalnya pemerintah bilang, yang pakai nama GBI itu harus ditangkap. Karena tidak ada izin. Karena tidak diregister di PGI atau di mana. Ya kan ada masalah juga. Apakah lalu iman kita berubah? Ya kau usah pakai nama GBI. Misalnya, ya kan? Ikut Tuhan Yesus saja. Gereja Tuhan Yesus itu tidak ada masalah. Nah itu maksud saya itu seperti itu. Ya. Tapi sampai hari ini puji Tuhan kita tetap eksis dan dibangun. Jadi saudara yang kasih di dalam, yang paling penting itu adalah kita takut akan Tuhan, akan pengajaran firman Tuhan yang kita pertahankan. Sedetik pun kita tidak akan muncul, tidak akan mundur. Anda tahu, ini orang Singapura ini yang datang. Ya, mereka itu nggak begitu paham doktrin sampai detil-detilnya. Di eklesiologi sampai detilnya. Soteriologi sih keselamatan ya masih selamat lah. Udah dicek. Mereka itu tanya sama saya. Sampai akhirnya ada yang pindah ke gereja Shalom Baptist Church. Pindah ke gereja yang Baptis. Awalnya mereka gereja yang tidak ada nama baptis ya. Tapi akhirnya lihat pengaruh saya, mereka berubah. Kemanapun kita berada, kita mau beri pengaruh, kita bukan dipengaruhi. Itu mau. Tapi kalau Anda pergi kemanapun, justru Anda yang ikut terpengaruh, ya bahaya begitu. Nah, kita tiang penopang mendasar kebenaran jemaat Alkitabiah, kita yang mempengaruhi mereka. Nah Tuhan ingin pakai di akhir zaman ini adalah orang-orang yang keras kepala, yang seperti ini. Orang-orang yang punya prinsip hidup, bukan orang yang pelin-pelan, punya prinsip hidup. Memang, ya kadang-kadang banyak musuhnya, ya nggak masalah. Saya sampai hari ini masih banyak orang yang WhatsApp tanya dalam video, wah Pak Joni terlalu sombong, masa selalu menganggap Andi Simon itu nabi palsu, bapak yang palsu. Saya palsu apanya? Saya bilang sama dia, coba kamu tunjukkan saya palsu apanya. Tidak bisa tunjukkan dia. Oh tapi bapak kan sombong, iri lah. Kalau kayak begitu bagaimana Anda tahu hati saya? Sombong, iri itu kan tahu dari mana? Saya iri apa sama dia? Kamu siapa? Tidak mau kasih tahu namanya. Banyak sampai intimidasi. Oh saya doakan bapak cepat mati. Dia mati masuk surga. Tidak apa-apa saya bilang. Kenapa pusingnya kan? Jadi kita ini hidup itu di atas masalah. Jadi terakhir saya mau sampaikan begini. Hidup itu harus di atas masalah. Misal ini masalah. Kalau hidupmu di bawah masalah, engkau tertekan oleh masalah. Ya. Kalau masalah engkau di atas dan ini engkau di bawah, maka engkau tertekan. Akhirnya engkau menderita. Tapi kalau masalahmu di sini dan kamu di sini, kamu rasanya pasti masih bimbang, bergelut sama dia. Tapi kau harus tetapkan dirimu di atas, masalah itu di bawah. Ketika engkau di atas, engkau melihat semua masalah yang kau hadapi itu ada di bawahmu, maka engkau mengontrolnya dan mengatasinya dengan gampang. Ini adalah mindset, cara pikir. Setiap ketemu masalah engkau sudah berkata, aduh susah, matilah aku. Wah, jadi susah. Berarti Anda hidup di bawah masalah. Maka engkau tertekan oleh masalah. Setiap kita ketemu masalah tantangan, Tuhan pasti punya cara. Tuhan pasti punya rencana. Setiap saya mengalami apapun masalah yang dalam hidup saya, Tuhan punya rencana. Jadi engkau hidup di atas masalah. Nah masalah ini, anggap ini pasti akan berakhir. Tuhan pasti buka jalan untuk mengatasi masalah-masalah yang kau hadapi ini. Jangan engkau mengecilkan lalu langsung matilah aku, susah. Ketika engkau mengeluh, mati, capek, siapa yang peduli samamu?
Siapa? Engkau mengeluh, hidupmu miskin, susah. Siapa? Orang justru di dunia ini banyak menertawakanmu. Datang kepada Tuhan, yang Tuhan berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Tuhan, berdoa, berlutut. Tuhan, saya punya masalah ini, angkat saya naik, dan saya akan tetap mengatasi semua masalah ini. Selesai begitu. Maka hidup nggak ada beban, nggak bisa diancam. Coba kalau misalnya kau hidup di mau masalah lalu di WhatsApp, awas kamu, saya doakan kamu cepat mati. Aduh Tuhan, ada yang doakan saya mau mati. Tuhan, bagaimana hidup saya Tuhan? Tempat engkau hidup di dalam intimidasi dia, di bawah masalah dia. Matilah hidupmu. Jangan, oh nggak apa-apa, mati malu, makin cepat makin bagus. Nah, dia pusing kan, mau intimidasi kita apa? Paling dia olok-olok lagi. Baru berapa tahun pansos, ya itu sih anggap kamu kosong aja lah, biarin, nggak usah pusing. Karena apa? Karena di dunia ini memang selalu banyak orang-orang yang akan membuang negatif-negatif sampah-sampah itu pada kita untuk mengotori hati dan pikiran kita. Jangan pernah terima itu. Biarkan itu dan berdoa terus pada Tuhan. Tuhan, pakai saya. Kalau memang ini rencanamu, saya ada di tempat yang ini, gereja yang Alkitabiah ini, pakai hidup saya Tuhan untuk melayani. Apapun pekerjaan saya, apapun keahlian saya bisa nyanyi, saya bisa ini, bisa itu. Pakai saya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Maka Tuhan pasti akan memakai. Bergandengan tangan, saling bekerja sama, saling mendoakan satu dengan yang lain, maka kita pasti akan mati. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa atas kasih-Mu. Kami orang-orang berdosa yang diselamatkan oleh karena anugerah Bapa. Pakai hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Sementara kami hidup di dunia ini, kami tidak tahu berapa banyak lagi, panjang lagi sisa hidup kami. Tapi kami yakin dan kami mau untuk menyenangkan hati-Mu, melayani-Mu, memajukan program amanat agung-Mu yang mulia. Bapa, berkati kami semua. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik jemaat sekalian, kita akan mengakhiri pertemuan Jumat kita. Kita akan menyanyi lagu 166. Ketika lagu ini dinyanyikan, bagi yang ingin mengatakan saya mau bergabung jadi anggota jemaat GBA Jodoh Baptis, silakan maju ke depan. Saya mau dibaptis, silakan maju ke depan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu 166. Kini
dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Bapa, kami jemaat-Mu telah melakukan kewajiban kami sebagai anak-anak-Mu untuk datang berkumpul, berjemaat sesuai dengan perintah firman-Mu. Bapa kiranya memberkati hidup kami, jemaat-Mu yang melakukan aktivitas apapun, yang bekerja, yang ibu rumah tangga, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kiranya Bapa terus memelihara, memberkati hidup kami, agar kami tetap menjadi mercusuar kebenaran yang terus bercahaya bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Oh ya,